Kalau winganane diaturaken macam-macam ilmu syariat yang dibahas dalam bab ini semuanya terpuji. Kaene ilmu syariat sing ora terpuji. Hanya saja orang itu akan menjadi bimbang, akan menjadi serupa, tidak jelas, yaitu ilmu-ilmu yang dinyono niku syariat tapi sakjane ilmu yang mazmum. Jadi kadang-kadang pokok yang penting bahasa Arab jarine syariat. Masih untuk mahabbah, untuk naklukno wong dari wiridan. Ketoke niku wiridan ngadep nang pangeran, tapi karena mencelakai kepada orang, merugikan kepada orang niku mazmum boten bareng. Niku iltibas. Orang iltibas niku orang akan jadi bimbang ketok ahli wirid ngadep terus tibake niku dudu syariat malah justru haram. Iki sing sering terjadi. Terjadi terpundi. Lah gak iso lek kula kan nyebutaken niku. Nah niku lek nyebutno iso dilaporno polisi niku karena pencemaran nama. Baik, tapi kata jika itu wiridan, bunyi wiridan, ahli wiridan, padahal itu lakoni perkara haram. Kenapa? Karena menekno kenekno telek lagunya. Jadi cinta ditolak, tasbih dukun bergerak. Niki bukan karena syariat itu ada yang diwodonnya. Lek semuanya ilmu syariat niku bagus. Tapi ada yang ketok dianggap syariat bukan syariat, tapi bukan syariat. Betul. Wong poso ben iso ngilang gak iso bali. Ketok itu syariat tapi duduk syariat. Wis. Orang nang jenengno kadang-kadang jenengno ilmu hikmah. Terus iso gawe mbuh apa kae nyetrum apa kae. Niku diantarane. Wa amal mahmud ada pamudah, sedangkan ilmu syariat yang dipuji fala usulun wa furu'un wa muqaddimatun wa mutammimat. Ini ada 4 macam. Wis panjenengan ngaji niki ya 4 macam ini pun. Mulai Gunung Budak temukan Gombak, mulai kitab cilik sampai kitab gede sing diji 4 macam ini. Siji adalah usul dasar. Nah, dasar ilmu syariat itu apa? Dasar ilmu syariat inginane diaturaken grono 4. Al-Qur'an, Sunnah Rasul, ijma dan asar sahabat. Utawa istilah malih qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian dari mazhab Syafi'i ditambahi istisqabul asli, dari mazhabnya Maliki ditambahi maslahah mursalah, dari mazhabnya Hanafi ditambahi al-istihsan. Tapi gak ada perbedaan satu dengan yang lain. Wes. Nah, ijma ini dikatakan pokok, hadis dinamakan pokok, Quran dinamakan pokok karena di situ akan mengeluarkan beberapa keterangan-keterangan, beberapa hukum-hukum yang berkembang di zaman sekarang ini. Yang kedua, macam yang kedua nih saniki ya kasane niku. Ilmu syariat yang mahmudah macam yang kedua adalah furu'. Furu' itu cabengan. Lek sumbere kudu 4 wae. Sumbere nek 4. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Atharu sahabat. Ini yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ono 4. Yang furu itu apa? Cabangan furu itu mafhuma min hadil usul la bi mujabi al fadhiyah bal bi ma'anin tunabbi lahal ukul. Yang nomor 4 furu itu adalah sesuatu yang dikembangkan dari usul tapi tidak karena terikat dengan lafadznya
namun terikat dengan sebab-sebab yang bisa membahamkan. Jadi dengan makna yang terkandung yang sesuai dengan logis, dengan akal. Contohnya kalau Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ojo cedek-cedek zina. Tidak boleh mendekati zina. Ini kita harus memahami bukan hanya lafaznya saja, tapi kita memahami makna mendekati saja gak boleh, apalagi zina. Kenapa tidak boleh melakukan zina? Karena akan merusak nasab dan akan gegeran. Karena malah kecemburuan. Nah yang bisa dipancing mendekat saja gak boleh, apalagi zina. Terus malah ngono. Lah iki sing gak oleh kan cedek-cedek numpak gak apa-apa, cedek-cedek kereta api dan numpak kereta api gak apa-apa. Wah niki blae niku gak masuk akal. Lho ngoten. Terus termasuk yang dipahami dari makna, bukan dipahami dari lafaz. Matasa'a maka tadi jembar bisa babi awal pahmu hatta huima min nalafti al-marfud bi ghairu, sehingga banyak beberapa lafaz-lafaz hukum-hukum yang dipahami dari lafaz tersebut namun selain yang dilafadzkan. Contoh ini furu. Kanjeng Nabi dawuh la yakdi al-qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi, seorang hakim jangan menghukumi ketika dalam keadaan marah. Nah, dalam keadaan marah. Terus la yakdi al-qadi wa ghadban innahu la yakdi idza kana khafinan au jai'an au misaluha bimarodin au muta'alliman bimarodin. Terus hadis menerangkan jangan sekali-kali qadi menghukumi dalam keadaan marah. Ngoten sampean layak dil qadi wa ghadban. Dalam kata-kata tidak boleh marah ini akan bisa kita pahami dengan panjang lebar. Marah niku dalam keadaan akal tidak stabil, akal labil. Makanya tidak boleh menghukumi dalam keadaan ngempet nguyuh. Karena ngempet nguyuh niku mungkin juga stabil. Mulai sak karepe dhewe ngakei hukum mergo salah kudu nguyuh, ngempet ngising. Tak kesini kondisi dhisik ku ae ngukumi ya, Cok. Sesuk haram masuk lah ini mungkin ini. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit. Dalam hadis kan disebutkan dengan cara detail, hadis juga menyebutkan jangan menghukumi dalam kondisi marah. Ini kalau kita kembangkan dengan furu dari kata marah ini apa? Marah ini adalah akal yang tidak labil. Akal yang tidak stabil, yang tidak labil berarti setiap kasus di mana akal labil tidak stabil jangan menghukumi, terus dikembangkan. Ini jenenge furu. Oleh karenanya nggak perlu ditanya dalile opo, hadisnya opo. Hadis satu bisa menghukumi segala-galanya. Nih, termasuk Kanjeng Nabi dawuh dalam bab jamaah. Inna majilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Kalau imam supaya diikuti berarti secara logis, secara akal orang yang ikut harus satu tempat. Makanya oleh fikih dalam furu disebutkan jamaah itu harus satu tempat. Nah satu tempat itu berapa jaraknya? Tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis. Boleh ono keterangan satu tempat, tidak ada. Bahkan dalam ahli bahasa pun tidak disebutkan satu tempat.
maka dalam satu tempat ini dikembalikan ketika tidak ada dalam syariat kembali pada lugat, tidak ada lugat dikembalikan kepada kepantasan uruf. Kalau sudah uruf, ini tempat yang masih banyak konflik, yang banyak terjadi perbedaan pendapat. Makanya ulama berbeda pendapat cara imam dan makmum atau sop pertama dan kedua dan ketiga berapa. Ada yang mengatakan lebih dari 3 dirok saja nggak sah. Kenapa? Karena sudah dianggap tidak satu tempat, sebab dianalogikan wong jagongan itu diarani satu tempat layaknya nggak lebih 3 dirok. 3 dirok 1,5 meter gampangan. Mergo sak dirok niku 48. 1,5 meter berarti 144 cm. Terus ada yang mengatakan bahwa satu tempat itu sekira tidak lebih 300 dirok, berarti 144 meter. Nah, 144 meter selama di situ tidak lebih dari sana, gak apa-apa. Kenapa? Karena kita berbicara minta tolong 144 meter itu masih mendengar. Kita melemparkan busur masih nyampe. Maka asalkan tidak lebih dari 300 dirok tidak masalah. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ini tidak ada di dalam hadisnya. Hadisnya hanya satu, inna majilal imam yutama bihi. Imam harus diikuti. Kata diikuti harus semacam itu. Kemudian dirumuskan lagi di dalam huruf, kalau jamaah imam harus diikuti, berarti antara makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Nah, ini tidak ada dalam hadis disebutkan makmum harus tahu gerak-geriknya imam, nggak ada. Tapi hanya hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Lalu dikembangkan kalau di situ liyutama untuk mengikuti harus tahu yang diikuti. Bagaimana mungkin kita ikut tanpa tahu yang diikuti? Berarti kapan imam rukuk, kapan imam sujud kita harus bisa melihat. Nah, melihatnya bagaimana? Bisa dengan cara melihat langsung. Bisa dengan melihat sebagian barisan, bisa di belakang barisan, bisa dengan mendengarkan suara. Nah, suara ini bisa suaranya imam langsung atau suaranya mubalek, orang yang menyampaikan suaranya imam kepada makmum. Biasanya ketika imam Sami Allahu liman hamidah, mubalek Sami Allahu liman hamidah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Lain mazhab Imam Malik ketika makmum, ketika imam Sami Allahu liman hamidah, makmumi Rabbana lakal hamd. Ya terserah, itu enggak masalah, tapi yang jelas mubalik supaya makmum mendengar. Lah mubaliknya itu apa, harus sholat? Enggak, walaupun tidak sholat enggak masalah. Bahkan walaupun orang fasik asalkan ada korinah benar, arti percaya. Berarti yang kalau semacam itu berarti yang penting percaya, penting punya azan, imamnya sudah bergerak itu cukup. Karenanya jamaahnya orang buta dan budek nggak sah. Nanti orang buta karo budek jamaah karo imam nggak sah. Bagaimana tahu gerak-geriknya? Mendengarkan nggak dengar, melihat nggak kelihatan, nggak sah. Kecuali ada yang geret waktu rukuk begini nih, waktu sujud diseret nggak masalah. Kalau nggak ada itu tidak sah. Nah, kemudian ketika di situ cukup mendengarkan dari suaranya imam, bisa tidak sholat yang penting don. Nah, sekarang pakai speaker bagaimana? Ini tidak pernah dirumuskan pada zaman dulu. Gunung Budak temukan gombak ora tahu ini. Rumusan di kitab di Quran yang mengatakan bahwa sholat dengan mendengarkan suara mic speaker itu ada. Kayaknya mereka mic speaker itu barusan saja. Nah, baru ulama-ulama usriyah, ulama yang masa kini yang merumuskan dengan cara, karena yang terpenting adalah mengetahui atau dugaan kuat imamnya sudah bergerak, maka walaupun toh orang tidak sholat gak masalah, maka menunjukkannya speaker lebih kuat dibandingkan wong fasik. Akhirnya bisa kata mengetahui gerak-geriknya imam ini dengan melalui mic speaker. Ini namanya hukum furu, hukum pengembang. Paham betul ini? Nah, ya tak gak iso titik ngoten mawon, walaupun kalau dicontoh-contoh mesti gak iso niku punan. Apa maneh contoh-contoh lain gak enak. Seperti di dalam Quran, di dalam hadis, niku tidak pernah disebutkan bahwa sholat itu harus
Ya boleh aku bagaimana hukumnya sholat di pesawat? Ya ini. Bagaimana hukumnya sholat di antariksa? Di antariksa ini. Antariksawan. Di planet gak pernah ada. Tapi di dalam hadis hanya menyebutkan sholat itu harus di bumi. Ju'ilat al-ardu li masjidah wa turbatu tahuru. Nah dalam Quran wa ja'alnal ma'aisha fil ard ingsun dadekno pamuput jiwa niku nek bumi mulane urip di bulan ora iso kowe. Dimangan apa? Mangan angin. Ya lek bukan mangan angin iso menungso ora iso. Ju'ilat al-ardu li masjidan wa turbatu tahuru. Bumi saya jadikan tempat sujud dan debunya untuk alat sesuci. Niki lek cara Imam Syafi'i berarti gak boleh sholat di selain bumi. Pesawat bukan bumi, planet bukan bumi, maka tidak sah sholat di sana. Niki furu cabangan. Tapi Abu Hanifah ini, Imam Malik ini. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum wa idza nahaitukum fantahu. Kanjeng Nabi dawuh lek kowe tak perintahno lakonono sak mampumu, lek tak larang harus tinggalkan temenanan. Iki mampune nang kono salat yo di pesawat gak iso mudhun piye. Ya sak isone gak apa-apa. Ya wis gak apa-apa. Niku dawuh Imam Malik. Niki sangka tafrek. Sangka pengembangan hadis ngoten lho. Sangka pengembangan hadis. Niki hukum furu. Contoh lagi di dalam Al-Quran diaturaken uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lek wong wedok sing dadi bojone niku halal digarap di pada waktu malam Ramadan. Lah jenenge malam iki ning Qur'ane ngoten to. Jenenge malam niku mulai maghrib sampai subuh. Berarti pokok subuh kurang 5 menit sih oleh. Padahal cara logika lek subuh kurang lebih itu kapan ngaduse. Lah makanya dari sini berarti cara logika boleh Quran memperbolehkan, berarti memperbolehkan tanpa mandi berpuasa, yakni mandi ora apa-apa. Lho niki namanya hukum furu. Ngoten lho. Ini masalah yang kedua. Wa hadza ala darbaini, hukum furu niku ana loro. Wis nggih. Kira tak jawabno nganti sajane niki wayahe niku sampai darbun salis, tapi gak nutut wis mergo niku ana barengan karo asuraan. Pun niki mawon lek wonten sing ditangketaken monggo. Enak betul. Lek kene sing ditekono ya mari kita berjamaah salat Isya, kemudian sholat tasbih, terus mantun ngoten nggih doa bersama ngoten mawon untuk kulhu kala wau kita waca Al-Fatihah.